Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Primakara Developer. Di video kali ini kita akan belajar mengenai form pada HTML. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa website tidak hanya digunakan untuk menampilkan informasi. Terkadang juga website digunakan untuk mengambil data dari pengguna. Misalkan pada halaman login, registrasi, maupun di search engine. Kalau teman-teman inspect elemen, semua yang ditampilin di sini ini menggunakan form. Oke, jadi form merupakan tag pada HTML yang digunakan sebagai bagian input informasi yang diberikan oleh pengguna. Jadi, form adalah deklarasi awal sebelum membuat input dari pengguna. Caranya cukup gampang, teman-teman tinggal panggil tag formnya saja. Kemudian inputnya ditaruh di dalam tag form. Langsung saja di sini kita buat foldernya seperti biasa agar rapi, kemudian file index HTML-nya. Kemudian di sini kita buat struktur dasarnya dan ganti title-nya menjadi form. Oke, kita tinggal panggil tag formnya. Nanti isi dari input informasi pengguna ada di dalam tag form semua. Oke, seperti tag HTML lainnya, jadi form ini memiliki atribut yang lumayan cukup banyak. Yang pertama itu ada name. Jadi name di sini digunakan untuk menentukan nama unik untuk form. Jadi tidak boleh ada nama form yang sama pada satu file HTML. Atribut name ini digunakan untuk merepresentasikan form. Misalnya teman-teman membuat form untuk login. Jadi atribut name-nya teman-teman bisa beri nama login. Kemudian di sini ada action. Jadi action menentukan lokasi URL di mana data form akan dikirimkan saat form disubmit. URL dapat berupa relative URL ataupun absolute URL yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian di sini ada atribut method. Jadi atribut method berisi aksi HTTP method yang akan digunakan saat mengirimkan data form. Nilai umumnya adalah get dan post. Jadi jika teman-teman menggunakan get, maka informasi akan dikirimkan sebagai query parameter di URL. Jika teman-teman menggunakan post, maka informasi akan dikirim di request body HTTP. Jadi di sini teman-teman nggak usah bingung sekarang, karena di sini kita hanya belajar HTML-nya saja. Kemudian ada atribut target. Jadi di sini kita bisa menentukan frame di mana hasil dari pengiriman form akan ditampilkan. Defaultnya adalah self, kemudian kita bisa ganti jadi blank. Kalau kita menggunakan blank, maka formnya ketika disubmit akan membuka tab baru. Kemudian di sini ada autocomplete. Jadi atribut autocomplete ini digunakan untuk mengontrol apakah browser akan melakukan autocomplete pada input di form atau tidak. Nilainya bisa on atau off. Oke, jadi ini merupakan kode form dengan atribut. Jadi di sini kita bisa ikutin yang dimana ada name register, actionnya berupa URL, kemudian metodenya post, targetnya blank, kemudian autocomplete-nya kita matikan. Di sini kita buat name-nya jadi register. Action kita ubah jadi submit form .html kemudian di sini metodenya kita ganti jadi post, kemudian autocomplete-nya kita buat jadi off.
Oh ya, lagi satu, targetnya kita buat jadi blank. Oke, jadi ini merupakan form dengan atributnya. Misal kita jalanin file HTML-nya ini, bakal tidak muncul apa-apa karena di sini kita belum membuat input informasi yang diperlukan pengguna. Jadi di sini misalkan di sini kita ingin membuat input, teman-teman bisa menggunakan tag input. Kemudian di sini ada atribut type. Kita kasih nama p, ini name. Kemudian lagi satu email dan input. Oke. Jadi begini cara untuk membuat form pada HTML. Yang dimana input ini kita akan pelajari di video selanjutnya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.